Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dikarenakan subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang dengan mengupload konten-konten seru lainnya. Selamat menonton. Film ini dimulai dengan seorang pria yang baru saja terbangun dari mimpi basah. Dia ini bernama Jun Yong. Dan dia ini lagi nginep di rumah temennya yaitu Taejin. Jadi Jun Yong ini masih perjaka gitu ceritanya. Pisangnya itu masih belum terkontaminasi yo. Jun Yong kemudian langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci sempaknya. Dan tiba-tiba muncul ibunya Taejin yang bernama Suyong. Nah, Suyong ini kemudian memaksa biar dirinya saja yang melakukan hal tersebut. Dan dari belakang muncul Taejin, sehingga ketika ia melihat kejadian tersebut, dia pun langsung mengejek Jun Yong. Nah, kedua ibu mereka ini sama-sama seorang janda yang memiliki hobi di bidang kesenian, yaitu Suyong yang suka melukis, sementara ibu Jun Yong yang bernama Yeonhee suka bermain musik. Nah, Jun Yong ini sering banget nginep di rumah Taejin karena Jun Yong ini pengen berguru kepada Taejin soal cewek. Karena Taejin ini dikenal sangat pandai dalam urusan cewek yo. Dan cewek yang ditaksir oleh Jun Yong ini adalah teman satu kelas mereka yang bernama Jiun. Namun Jiun ini aslinya naksir ke Taejin. Dan film ini pun dimulai. Mbokku apa mbokmu? Nah, sementara itu Taejin yang gak punya perasaan apa-apa ke Jiun kemudian beralasan aja pergi kerja agar bisa meninggalkan mereka. Tapi sayangnya Jun Yong ini emang asli goblok ya soal cewek, sehingga dia justru merusak kesempatan yang telah tercipta. Sementara itu, Taejin yang beralasan pergi kerja tadi ternyata secara diam-diam pergi ke rumah Jun Yong untuk membersihkan tempat kerja Yeonhee. Ya, jadi Taejin ini memiliki rasa kepada Yeonhee. Namun Yeonhee ini nggak punya perasaan yang sama kepada Taejin karena dia ini menganggap Taejin adalah teman anaknya yo. Dia merasa aneh kenapa Taejin ini selalu saja datang ke tempatnya ketika Jun Yong nggak ada di rumah. Sementara itu, di rumah Taejin terlihat Suyong yang sedang melukis seorang pria yang nggak pakai apapun, dan dia ini adalah pacarnya Suyong. Jun Yong yang baru sampai ke rumah Taejin kemudian mendengar suara celepak-celepok sehingga dia ini penasaran yo. Dan ternyata suara tersebut dihasilkan dari gesekan kuas dan kanvas milik Suyong dan pacarnya tadi. Namun tiba-tiba Taejin pulang dan memanggil ibunya. Mereka pun kaget dan segera bersembunyi. Dan untung saja Jun Yong ini baik hati yo, sehingga dia kemudian melemparkan baju milik pacar Suyong tadi dan langsung mengalihkan perhatian Taejin, sehingga kegiatan ibunya tadi tidak diketahui oleh Taejin. Nah, Taejin kemudian memberitahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ibu Jun Yong yaitu Yeonhee, sehingga mereka pun segera bergegas ke rumah Jun Yong untuk merayakannya. Keesokan harinya terlihat Suyong yang sedang berada di mobil bareng pacarnya, dan ternyata pacarnya ini mutusin Suyong, sehingga sejak saat itu terlihat Suyong ini agak sedih yo. Sementara itu terlihat Taejin, Jun Yong, dan Jiun yang sedang nyantai-nyantai sambil minum beras kentor. Dan di sini Jiun ini aktif banget yo berusaha merayu Taejin. Namun Taejin ini asli nggak nafsu yo kepada Jiun sehingga dia pun meninggalkannya. Akhirnya karena sudah terlalu sange, Jiun pun kemudian mengalihkan targetnya kepada Jun Yong dan mengajak Jun Yong untuk bercocok tanam. Namun gobloknya karena Jun Yong ini terlalu grogi yo, kemudian dia justru menolaknya. Iya, rezeki kok ditolak bro. Nah, sepulangnya Jun Yong ini baru sadar akan hal yang diperbuatnya tadi, sehingga dia ini galau yo. Dan kemudian muncul Suyong yang juga galau karena baru saja diputusin pacarnya, sehingga mereka pun kemudian saling curhat dan bisikan setan pun muncul yang mengakibatkan mereka terbawa suasana dan akhirnya mereka pun mengadu senjata pamungkas mereka. Nah, sejak kejadian itu, Jung Yeon yang tahu rasanya bikang anget
Kemudian setiap ada kesempatan, dia pun diam-diam menemui Suyong untuk meminta jatah. Dan meskipun Suyong ini menolaknya, tapi Jungyeon yang pantang menyerah ini akhirnya selalu saja berhasil menikmati jajanan pasar tersebut. Sementara itu, Yeonhee yang terlihat tengah memegang sebuah amplop yang isinya adalah surat perceraian. Namun Yeonhee ini masih enggan untuk menerima kenyataan bahwa suaminya kini sudah tidak mau hidup bersamanya lagi. Taejin yang melihatnya mencoba mengatakan bahwa Yeonhee harus bisa menerima kenyataan tersebut karena sebenarnya sudah ada pria lain yang sudah siap mencintai Yeonhee apa adanya, dan pria itu adalah dirinya. Mendengar hal tersebut, Yeonhee pun kaget karena dia ini tidak pernah memandang Taejin seperti itu. Dia ini cuma sebatas teman anaknya saja. Namun Taejin yang sudah kepalang basah akhirnya tidak bisa mundur lagi dan dia pun mencurahkan semua isi hatinya kepada Yeonhee. Dan akibat kekukuhan usaha Taejin, akhirnya Yeonhee pun luluh dan mereka pun melakukan test drive cetakan Bikang Anget. Namun sebelum sampai menuju puncak, tiba-tiba dari arah luar terlihat Junyong yang pulang ke rumah. Dan dia melihat aksi bejat temannya dengan ibunya, sehingga secara spontan dia merasa emosi dan langsung menghajar Taejin. Yeonhee berusaha menghentikannya dan meminta maaf kepada Junyong dan mengatakan bahwa itu adalah kehilafan semata. Namun Taejin kemudian memberitahukan bahwa dia tahu kalau Junyong ini juga melakukan hal yang sama dengan ibunya. Sehingga Junyong tidak bisa berkata apa-apa lagi dan Taejin kemudian langsung membawa Yeonhee pergi. Jadi Taejin ini sekarang beneran jadian sama Yeonhee. Junyong yang nggak tahu lagi harus berbuat apa kemudian pergi menemui Suyong dan menceritakan semua kejadian tadi. Sekaligus dia pun kini mengungkapkan perasaan sukanya kepada Suyong. Dan ternyata Suyong pun memiliki perasaan yang sama. Sehingga akhirnya mereka pun kini juga jadi petani sejahtera yang bercocok tanam setiap hari. Dan film busuk ini pun berakhir.